Mungkin kita lanjut ke Pak Wimbo dulu. Pak Wimbo, kita tahu sektor keuangan ya yang disupervisi oleh otoritas jasa keuangan, apakah itu perbankan, apakah itu pasar modal, apakah itu asuransi dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, itu mengalami tekanan yang luar biasa karena COVID-19 ini. Dan kita juga tahu bahwa OJK banyak melakukan langkah-langkah yang dilakukan bersama-sama dengan KSSK, anggota KSSK yang lain untuk proses recovery, relaksasi dan lain sebagainya. Nah, optimis atau pesimis 2021 Pak Wimbo? Dan kalau optimis, kenapa optimis? Oke. Ya, makasih Pak Khairul Tanjung atas undangannya pada pagi hari ini, dan untuk menjawab pertanyaan itu tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal ya, fundamental kita ya, di sektor keuangan ini ya. Yang pertama di 2020 ya, kita tahu semua sektor keuangan ya kita siapkan agar bisa bertahan ya dari dampak dari pandemi ini ya, agar balance sheet-nya bisa terjaga dan juga nasabah masih bisa bertahan dalam arti tidak dalam kategori yang sulit, berbagai ketentuan ya yang kalau kita enforce secara normal ini akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak kondusif untuk mendukung recovery berikutnya. Ini kita berpikir ini pada tahun 2020 sekitar bulan Maret ya. Sehingga kami bersama-sama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS dan seluruh pemangku kepentingan bekerja keras agar dari awal kita meskipun di bulan Maret ya itu hanya pasar modal yang kena negatif impact ya ini, tapi kita sudah berpikir bagaimana lembaga keuangan, perbankan, lembaga pembiayaan ini juga bisa bertahan. Sehingga kalau kita lihat di awal-awal ya pasar modal dulu ya, kebijakan yang sangat agresif kita keluarkan agar bisa bertahan di pasar modal itu untuk koreksinya tidak terlalu besar. Di antaranya kita membolehkan buyback tanpa rugi dan juga kita memperketat adanya auto rejection dalam perdagangan kalau itu terlalu dalam. Kita perketat agar volatilitas tidak menjadi besar dan koreksi tidak menjadi besar. Meskipun demikian kami sadar bahwa itu bukan berarti bisa menghindar sama sekali. Akhirnya indeks kita bisa terkoreksi di bawah 4.000, 3.900 pada saat itu. Dan kami yakin dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan itu akan bisa membawa confident kembali pasar modal kita. Dan ini kita tahu pada saat ini sudah kembali indeksnya seperti sebelum COVID. Ya. Ini tidak lain tidak bukan masyarakat confident kepada Indonesia ya, dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan bersama. Itu untuk di pasar modal. Pada bulan Maret kami bersama-sama juga mengeluarkan sinergi kebijakan yang luar biasa dari fiskal, dari moneter, dan juga dari sektor keuangan, yang intinya memberikan menjaga situasi agar kondusif ya, dan kami sepakat bahwa likuiditas dilonggarkan ya, monetary policy yang lebih akomodatif mulai dari GWM dan juga tadi Pak Ferry quantitative easing yang terus dilakukan ya, itu untuk menjaga agar likuiditas terjaga di pasar ya. Dan juga fiskal akomodatif dengan adanya defisit yang luar biasa belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun kita harus dengan pada saat itu dengan perpu, dan ini juga menjaga confident bahkan termasuk bagaimana penanganan COVID ya, mendorong UMKM, suku bunga, penjaminan terutama UMKM, bahkan korporasi sudah mendapatkan kesempatan penjaminan. Ini adalah sinergi yang luar biasa sehingga bisa memberikan confident. Untuk di keuangan ya di perbankan kami yakin bahwa kalau tidak kita lakukan kebijakan-kebijakan moratorium enforcement terhadap berbagai ketentuan, ini akan berat.
Sehingga kami kita mengeluarkan POJK 11 waktu itu ya, bahwa bagi pengusaha yang kena COVID, ya pada saat ini udah hampir semuanya udah kena. Ini adalah boleh dimasukkan yang kita sebut early restructuring, ya, yang boleh dikategorikan lancar, sehingga tidak perlu membentuk pencadangan, ya, agar balance sheet perbankan terjaga. Ya, di samping itu nasabah tidak dikategorikan menjadi nasabah macet. Karena apa? Karena kalau nasabah-nasabah yang kena COVID ini harus dikategorikan macet, ini akan luar biasa memerlukan effort yang besar, terutama compliance-nya, karena untuk macet menjadi lancar itu prosesnya akan panjang. Untuk sementara kita tahan, ini tetap lancar, dan juga tidak perlu dibentuk PPAP, ya, sehingga nanti ini bisa segera direfinancing apabila situasi sudah memungkinkan. Pertama, kita perkirakan hanya 1 tahun, tapi ternyata ini membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga boleh kita perpanjang sampai Maret 2022. Dan ini semua kita lakukan tadi likuiditas ample yang dengan berbagai kebijakan fiskal dan moneter, dan juga ini situasi pasar modal sudah recover, dan ini restructuring berjalan, jumlahnya cukup besar, yaitu 971 triliun, yang itu sekitar 18% dari total kredit perbankan. Namun demikian ini masih lebih rendah dari ekspektasi kita semula. Kita perkirakan Pak Khairul Tanjung itu waktu itu 25, tapi ternyata ini hanya 18, dan ini jumlahnya sudah flat, bahkan mulai sedikit-sedikit sudah mulai ada beberapa nasabah sudah mulai recover, ya. Dan ini terus kita lakukan monitoring, dan ini sekarang tinggal bagaimana kita untuk memicu ya, terjadi perbaikan di ekonomi, termasuk tadi terima kasih bagaimana penanganan COVID juga sudah disampaikan tadi, termasuk Pak Luhut, Pak Erik, ya. Ini suatu hal yang orkestra yang bagus sekali. Di samping itu kita terus berpikir di 2021 kebijakan apa lagi yang harus kita keluarkan, ya, on top dari kebijakan kemarin kita keluarkan. Nah, sehingga basisnya, fundamentalnya kita kuat. Bahkan untuk mendukung perekonomian kita mempunyai likuiditas yang cukup, ya, kita mempunyai modal yang cukup. Tinggal bagaimana kita mempercepat ya masyarakat, ya, ini bisa mentaati protokol dan juga mendapatkan vaksin, sehingga nanti ini bisa mendorong pertumbuhan segera di 2021. Dapat kami sampaikan angka-angka akhir tahun 2020 kita simpulkan sektor keuangan kita tetap stabil, ya, dengan likuiditas yang ample, permodalan yang cukup kuat, ya, sehingga dana nasabah ini masih siap, ya, untuk direfinansiasi kalau membutuhkan modal, bahkan dijamin, terutama ini UMKM sekarang sudah rolling, ya, tinggal beberapa perusahaan korporat yang besar yang ini membutuhkan satu effort yang luar biasa, ya, terutama sektor-sektor yang sekarang ini masih struggling karena dampak COVID, terutama adalah perhotelan, ya, dan juga transportasi, pariwisata, dan juga automobil maupun motorcycle. Ini semua hal yang membutuhkan perhatian kita untuk kita dorong. Meskipun kita tahu beberapa sektor yang tanpa kita dorong sudah mulai jalan, ya, diantaranya pertanian, perkebunan, ini semua jalan. Nah, untuk itu, ya, dengan situasi di 2020 ini adalah survival time-nya udah berhasil kita, ya, tinggal kita genjot bagaimana kita recovery-nya di 2021. Kami bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS terus monitor dalam konteks KSSK apalagi yang bisa kita lakukan. Sehingga di 2021 kemarin, ya, baru beberapa minggu yang lalu kita mengeluarkan kebijakan yang sinergi luar biasa, ya, on top yang sudah kita keluarkan tadi yang di 2020, ya, sehingga inilah yang kita harapkan bisa memicu demand, sehingga bisa kita memicu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kita lihat adalah yang kita target bagaimana kendaraan bermotor
mobil maupun motor ini, stok yang ada yang numpuk ini bisa segera bisa dijual dengan stimulus PPNBM. Terima kasih Bu Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK mengeluarkan stimulus juga ya, hingga mempermudah ya masyarakat dan juga menjadi harganya menjadi lebih murah, prosesnya lebih cepat ya. Untuk itu di samping itu kami juga selain kendaraan bermotor, kami juga mendorong real estate ya, residential property untuk bisa tumbuh lebih cepat ya. Karena ini kita lihat stoknya cukup banyak ya, sehingga ini bisa memproduksi lagi, menyerap tenaga kerja yang akhirnya bisa memicu demand lebih besar masyarakat. Dealer-dealer yang tadinya mungkin sangat sepi, mestinya sekarang sudah ramai. Oke. Yang tentunya penjualan rumah yang tadinya sepi sekarang mestinya sudah ramai. Dan itu semua bisa memberikan multiplier demand kepada supplier-supplier, baik supplier untuk real estate maupun supplier untuk kendaraan bermotor. Nah ini semua skenario yang kita lakukan Pak Khairul Tanjung, sehingga ini bisa memicu lebih cepat pertumbuhan kalau bisa front loading di Q1. Dan ini terus kami monitor bagaimana pelaksanaan di lapangan agar ini betul-betul terjadi. Nah, kami menyinggung sedikit masalah suku bunga. Kami lihat secara agregat sudah mulai nurun, ya terutama adalah di beberapa bank besar yang kreditnya adalah modal kerja, sudah single digit. Dapat kami sampaikan, percepatan ini kalau kita lihat angka agregat, memang terutama kredit-kredit konsumsi, kredit-kredit untuk ya bank-bank yang secara khusus ya itu operasinya adalah operasi retail, ini memang belum bisa melakukan percepatan yang sama dalam bank-bank yang besar ya. Karena apa? Karena basis operasinya sangat idiosinkratik. Jadi tidak bisa kita kebiahuyah, tapi kami yakin ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sekarang ini ada beban restructuring yang besar beberapa bank. Ya, totalnya adalah total itu agregat 971 triliun restructuring kredit di seluruh perbankan. Nah, kalau kita lihat angka agregat restructuring kredit itu ya kan sebagian besar menunda pembayaran bunga. Nah, ini sekitar 18%. Sedangkan DPK ya sumber dana masyarakat ya itu bunganya kan harus dibayar. Nah, sehingga ini trade off bagaimana individual bank bisa mengejas ini dengan baik ya. Tapi kami jaga adalah bagaimana stabilitas ini harus kita yakinkan terjaga, sehingga jangan sampai trade off antara penurunan suku bunga tapi membuat bermasalah individual bank. Ini adalah hal yang kami jaga betul. Tapi ada beberapa bank yang sudah bagus ya, terutama kalau LDR-nya tinggi ya artinya kreditnya secara portfolio besar. Ini mungkin bebannya nggak terlalu besar ya. Dan juga ini untuk bank-bank di daerah, ini kualifikasi operasinya ya memang dia adalah sumber dananya mahal dan juga pasti kreditnya kalau kredit di daerah ini akan lebih mahal, terutama adalah BPD. Ini segmen ini agak berbeda. Untuk itu kami ini akan menjadi normal apabila situasi sudah normal, terutama bagaimana 971 triliun tadi ini sudah bisa betul-betul menjadi selesai restructure-nya dan ekonomi tumbuh, sehingga nanti ini beban bagaimana cost of loanable fund itu bisa lebih rendah lagi. Jadi itu situasi idiosinkratik ini kita perhatikan, Pak. Dan kami bekerja selalu koordinasi dengan dan kita selalu berbicara dengan para praktisi tentang hal ini. Oke, terima kasih Pak Wimbo. Ya, mohon maaf terlalu panjang Pak. Terima kasih. Pak Wimbo tadi sebenarnya sudah masuk ke pertanyaan itu, bagaimana koordinasi suku bunga, tapi sudah langsung dijawab, dijelaskan Pak Wimbo. Ya, nah sekarang ada satu yang akan terkait sama Gubernur Bank Indonesia. Ini tentang sistem pembayaran dan tentang bank digital yang sedang hot pada hari ini.
ya. Kita tahu ya ini terkait dengan COVID ya, semua bergerak ke digital dan kita tahu juga masyarakat sangat mengapresiasi yang namanya migrasi ke arah digitalisasi ini. Nah, Pak Wimbo, nanti saya minta dikomenkan sama Pak Ferry juga tentang namanya fenomena bank digital ini. Ya, ini kemana arahnya OJK akan mengarahkan dan bagaimana sistem pembayaran di BI juga ini? Karena ini unik, Pak. Ya, karena ini dua institusi ini akan mempunyai peran yang sama ya dalam hal bank digital ini. Saya persilakan Pak Wimbo dulu. Oke, makasih Pak Khairul. Untuk penerapan digital, bahkan bukan hanya perbankan, di ekonomi ini suatu perkembangan yang tidak bisa kita hindari, Pak Khairul. Ya. Dari awal statement OJK jelas kita mendukung digitalisasi ekonomi dan sektor keuangan dalam kehidupan kita. Ya. Kita mendorong semua perbankan harus mengembangkan bisnis proses digital. Ya. Dan ini kita lihat sekarang ini kita nggak perlu kita antri ke bank, mau ngirim uang sekolah udah cukup dari rumah. Ya. Jadi ini luar biasa, apalagi masa pandemi ini semua adalah kita menggunakan elektronik. Jadi kita mendorong itu. Dari awal kita sudah juga mendorong ya digitalisasi ya keuangan dan kita mendukung dan bahkan kita membuat namanya pusat pengembangan digital keuangan di OJK, bahkan kita membuat regulatory sandbox di situ. Artinya masyarakat silakan datang ke situ apabila punya ya ide-ide membuat startup dan ide-ide apapun, sehingga nanti ini bisa kita diskusikan dan kita guide. Nah sekarang ini perkembangannya luar biasa, ada produk keuangan itu kan mulai dari lending ada, services yang lainnya ada, pembayaran ada. Dan ini sekarang ini trennya itu perusahaan non keuangan juga masuk ke arah situ. Ya, dan juga bukan hanya pembayaran tapi juga produk-produk keuangan yang lain. Nah, ini semua tantangan bagi terutama OJK dan Bank Indonesia dan sebenarnya seluruh pemangku kepentingan, kita selalu koordinasi tentang itu. Ya. Nah, kita adalah pengawas lembaga keuangan dan produk keuangan, ya. Dan Bank Indonesia adalah kaitannya dengan produk payment system, ya. Sehingga kalau payment system itu dikeluarkan lembaga keuangan pasti kita koordinasi dan ini kita sudah lakukan dengan baik. Oke, terima kasih. Apalagi kalau produk keuangan itu dikeluarkan oleh non keuangan kita juga concern. Sehingga ini untuk salah satu yang tadi poin pertanyaan Pak Khairul mengenai bank digital, ya. Ini ada dua ya supaya clear, adalah produk perbankan yang ditawarkan pada saat ini ditawarkan melalui digital. Ini kalau ini nggak masalah silahkan dan itu kita dorong, ya. Dan sekarang ada fenomena bagaimana ada bank yang virtual, yang betul-betul virtual. Nah ini bagaimana? Statement kita jelas ya, silahkan aja, tapi itu adalah harus menjadi bagian dari bank yang sudah mempunyai license bank. Sehingga nanti silahkan aja, dan ini beberapa sudah bicara dengan kita. Dan otomatis kita tidak ada masalah, sehingga nanti detail-detailnya tentunya bisa kita bicarakan. Mungkin begitu Pak Eril.